warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Ibu Diah Wuliani SPD, yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berada dalam ruangan ini mengikuti kegiatan hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala SD Negeri Ibu Diah sudah memberikan izin kepada saya untuk memaparkan atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman saya ketika saya belajar tentang budaya positif. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri yang telah meluangkan waktunya sehingga mengikuti kegiatan saya pada siang hari ini. Langsung saja, Bapak Ibu, di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Jika mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu semuanya? Mungkin ada yang ketika budaya positif itu apa sih menurut panjenengan? Iya, Bu Eni. Budaya positif yang dalam di sekolah itu seperti salah satunya kita kalau pagi salam-salaman seperti itu, terus budaya positif lagi kerja bakti, terus sholat duha. Itu kurang lebih seperti itu perlu kita. Terima kasih Bu Eni. Ada yang lainnya? Ya, Bu Ratna. Budaya positif itu termasuk dengan penerapan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas sebelum memulai sebuah pelajaran ataupun sebelum memulai sebuah forum. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Ya, semuanya betul. Jadi budaya positif itu suatu kebiasaan. Positif berarti kebiasaan yang baik yang bisa menumbuhkan karakter pada siswa. Budaya positif juga bisa memotivasi atau menciptakan motivasi intrinsik pada diri siswa maupun pada diri kita sendiri. Di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Tiga, nilai-nilai kebajikan. Empat, kebutuhan dasar manusia. Lima, motivasi perilaku manusia. Enam, posisi kontrol guru. Tujuh, keyakinan kelas. 8. Segitiga restitusi. Di sini nanti kita akan bahas semuanya tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah panjenengan pernah mendengar pendidikan berpihak pada murid? Apakah pernah mendengar istilah seperti itu? Ya. Pernah ya? Terus ada pembelajaran yang berpusat pada guru. Pernah mendengar? Pada saat ini kira-kira panjenengan itu berada pada yang mana?
pembelajaran yang berpusat pada guru atau pembelajaran yang berpusat pada murid. Ada yang berpusat pada guru. Terus yang panjenengan ketahui tentang berpusat pada guru, berarti pembelajaran yang bagaimana? Mungkin Bu Ratna? Pembelajaran yang berpusat pada guru berarti guru sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Apapun yang ditanyakan oleh peserta didik, guru harus menjawabnya. Semua pengetahuan berasal dari guru, tidak ada sumber yang lain. Terima kasih. Mungkin ada yang lainnya? Apakah sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa? Sudah? Ya, coba Bu Eni pembelajaran yang berpusat pada siswa yang sudah Bu Eni lakukan misalnya seperti apa? Terima kasih Bu Gita atas kesempatannya. Dari kacamata saya, di mana pembelajaran yang berpusat pada siswa itu di kelas, guru itu hanya memberikan pancingan. Seperti kalau dalam arti pertanyaan tematik, kan itu pancingan ya Bu. Nah kemudian siswa itu bagaimana cara dia menalar apa ya dari pertanyaan itu, kemudian kita beri pancingan lagi pertanyaan tematik yang banyak yang melingkup dari bahasanya masih sisi umumnya, kemudian dari intinya, kemudian penutupnya, bahasanya dari bagaimana caranya, bagaimana ciri-cirinya, terus apa akibatnya, apa manfaat, mungkin seperti itu. Itu kita memberikan pancingan ke anak, dan bagaimana anak itu akan menyampaikan sesuai atau berdasarkan bahasa yang mereka miliki atau yang mereka ketahui. Nah, nanti guru akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan masing-masing murid tersebut. Nah, setelah itu, anak tersebut sudah menyampaikan, pasti ada yang berargumentasi 1, 2, 3, atau 4 siswa, ya kan Bu? Namanya saya di kelas 1, jadi bahasanya beraneka ragam. Nah, setelah itu kita sampaikan dari rangkuman berbagai siswa itu kita jadikan satu. Nah, itu kita sampaikan ke anak-anak, kita tanya yang anak-anak apakah sudah benar atau tidak, atau belum. Jika ini belum, kira-kira menurut kalian apa? Nah, di situ. Nah, setelah itu anak-anak pasti, Bu, cuaya iki lho Bu, Bu iki ngene lho Bu, kan seperti itu akan timbul apa ya Bu, termotivasi anak untuk menyampaikan pendapat mereka, inisiatif kritisnya mereka itu akan keluar. Seperti itu kalau menurut saya gitu. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Itu Bu Dita. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni, jawabannya sungguh luar biasa. Jadi intinya dari Bu Eni tadi, kalau berpihak pada murid itu muridnya sendiri yang mencari. Di sini gurunya sebagai awal atau hanya menuntut. Jadi di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa sih yang berdiferensiasi itu? Bu Leni? Mungkin ada berdiferensiasi menurut Bu Leni? Pembelajaran yang diselenggarakan dengan memperhatikan minat dan bakat peserta didik, sehingga guru tidak mengeneralisasi pada peserta didik suatu kelas, sehingga perlu adanya sistem awal pembelajaran sehingga mengetahui murid ini masuk ke middle, super, ada bukannya membeda-bedakan tapi ya untuk memperhatikan minat dan bakat peserta didik tersebut. Terima kasih Bu Leni, sungguh luar biasa ya. Jadi berdiferensiasi yaitu pembelajaran di mana para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada namanya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu menyebutkan bahwa pembelajaran itu berpusat pada murid. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu bertujuan
untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Di sini ada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di sekolah itu bagaimana kita menuntun siswa kita menjadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Beriman berarti mereka percaya dengan agamanya, menjalankan perintah dari ajaran agamanya. Yang kedua yaitu berkebinekaan global, di mana siswa itu mengerti tentang macam-macamnya bermacam-macamnya suku ras yang ada di negaranya, berkebinekaan global, cinta tanah air. Terus yang ketiga yaitu bergotong royong. Arti dari bergotong royong di sini tidak hanya bergotong royong, misalnya kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Jadi di sini bergotong royong di sini luas artinya. Contohnya kolaborasi. Kolaborasi juga masuk ke gotong royong. Kolaborasi antara siswa dengan siswa ataupun guru dengan siswa. Profil pelajar Pancasila yang keempat yaitu kreatif. Di sini kita mengajak siswa untuk bisa mengembangkan diri bakatnya secara kreatif. Yang keempat bernalar kritis. Bernalar kritis di sini artinya siswa kita tuntun untuk mengeluarkan apa yang ada di dirinya, pendapatnya. Jadi agar anak itu berani mengeluarkan pendapatnya atau jawaban-jawaban yang sekiranya yang mereka inginkan. Yang terakhir yaitu mandiri. Mandiri di sini dalam arti ketika anak itu kita beri tugas, dia ada keinginan sendiri untuk melaksanakan tugas tersebut. Jadi di sini anak akan belajar mempunyai rasa tanggung jawab. Tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Mungkin kita berpendapat bahwa kita bisa mengontrol siswa kita dengan ucapan-ucapan kita. Mungkin membuatkan ibu guru, bapak ibu guru, ketika kita menyuruh anak apa, kita kontrol, tidak boleh ini, tidak boleh ini, seperti itu. Padahal itu hanya ilusi kita. Mungkin anak itu sebentar akan nurut kepada kita, tapi di belakang kita dia akan berubah sesuai apa yang dia inginkan, karena kontrol itu bukan dari dirinya sendiri. Seorang psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan quiz teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi kontrol, guru mengontrol murid. Tadi seperti yang saya bilang bahwa kita misalnya menyuruh anak harus berangkat pagi. Tapi kalau itu menurut kita nanti kamu kalau tidak berangkat pagi, nanti kamu ada sanksinya. Menurut kita itu anak bisa berangkat pagi, tapi mungkin 1, 2 kali, 3 kali dia akan berangkat pagi. Setelah itu sudah lupa, ya sudah berangkat sesuai dengan apa kebiasaannya sebelumnya. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bahwa kritik itu kadang bisa membuat anak itu menjadi pesinya menjadi rusak. Kadang kita kritiknya terlalu kejam, kita tidak tahu apa yang ada di pikirannya, apa yang di hatinya, jadi menjadi lebih dia akan mengenang sampai seterusnya, dan dia hanya akan baik pada ketika di depan kita, tapi di belakang kita dia akan berubah lagi. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah di sini kadang kita merasa aku guru, aku berhak memaksa muridku harus menjadi seperti murid yang seperti ini, sesuai yang kita inginkan, bukan yang dibutuhkan anak.
Jadi ilusi-ilusi ini tidak bisa kita terapkan karena berhubungan dengan motivasi intrinsik. Jadi kalau kita tetap tentang ilusi ini kita terapkan, mungkin itu hanya sebagai motivasi ekstrinsik dari motivasi dari orang lain, tidak berkembang dari motivasi intrinsiknya siswa. Kita harus mengubah paradigma baru ini dengan mengubah ilusi-ilusi kita ini dari stimulus respon kita rubah menjadi stimulus kontrol. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, kadang kita menyamakan kebutuhan kita itu sama dengan siswanya. Jadi teori kontrol ini kebutuhan kita itu berbeda. Kita harus lebih memantapkan itu. Jadi yang dulu kita responnya seperti itu, kita rubah menjadi teori kontrol. Stimulus respon yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita memaksa orang itu mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Dari kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, stimulus respon, semua orang melihat hal yang benar. Yang keempat yaitu orang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi manusia itu atau siswa itu dia bisa berperilaku pasti dia mempunyai tujuan. Kadang apa yang kita pikirkan tidak sama tujuannya dengan apa yang sedang dilakukan oleh siswa tersebut. Mungkin menurut kita jelek, tapi belum tentu menurut siswa itu jelek karena dia punya suatu tujuan. Oh, maksudku itu seperti ini, aku berbuat seperti ini, aku tuh pengen yang seperti ini. Karena kita berpikirannya yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Contohnya, kamu harus berangkat pagi, kamu waktunya piket, enggak piket tak demikian diberi sanksi. Kontrol, jadi dia merasa terpaksa dari siswa itu. Teori kontrolnya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Misalnya anak di kelas rame, tapi dia mempunyai tujuannya, yang pokok ini, yang pokok rame. Terus yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pasti semua pernah melakukannya. Memaksa pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita rayu-rayu, ternyata anaknya tidak mau, pasti jurus pamungkas. Kamu nanti kalau tidak ikut ini ada sanksinya seperti ini. Pernah Bapak Ibu melakukan seperti itu? Pasti pernah, saya juga pernah. Terus teori kontrolnya adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita di situ kita diskusi dengan siswanya, kita beri solusinya, solusi dari siswanya juga solusi dari kita. Terus ada model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Misalnya ada dua pendapat, yang satu menang, ada satu kalah. Bagaimana kita mengontrolnya agar pendapat itu menjadi menang dan menang? Itu. Saya lanjutkan ya, disiplin positif. Kita pasti pernah mendengar kata disiplin. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Sesuai aturan, betul. Terus apa lagi? Menurut pandangan Bapak Ibu sekarang, selama ini, pandangan Anda selama ini, disiplin itu seperti apa? Aturan, terus apa lagi? Patuh, oke. Tanggung jawab. Ada lagi?
Misalkan tadi Bu Ratna bilang aturan, disiplin itu berhubungan dengan aturan. Jika tidak mengikuti aturan itu nanti akan dikenakan sanksi, gitu sekali. Jadi disiplin mungkin pemahaman kita selama ini ada namanya tata tertib, aturan, adanya sanksi atau hukuman. Jadi sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplisina yang artinya belajar. Mungkin ini hal baru ya Bapak Ibu. Kalau tadi kita disiplin itu hubungannya dengan aturan, tertib, hukuman, sekarang disiplin itu sebenarnya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jadi ketika siswa itu melakukan disiplin, dia berdasarkan kesadaran dirinya, bukan berdasarkan tata tertib, bukan berdasarkan karena takut hukuman, karena takut melanggar peraturan, karena takut kena sanksi. Jadi bukan seperti itu. Disiplin itu belajar dari kesadaran diri untuk berbuat yang lebih baik dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin diri ini harus kita awali dari diri kita sendiri sebagai guru, sebagai tenaga pendidik. Ketika kita sudah melakukan disiplin, pasti anak-anak itu juga akan melakukan disiplin, punya kesadaran diri. Karena guru di sini kita sebagai tauladan, sebagai penuntun. Nah, di sini berkaitan dengan disiplin positif ada namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai kebajikan ini kita buat disepakati bersama, tidak membedakan suku, agama, ras maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Menurut Ibu Primeria, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai kebajikannya. Pada keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Itu nilai-nilai kebajikan, contoh-contoh nilai kebajikan pada suatu institusi atau organisasi. Nah, dari nilai kebajikan ini ada namanya kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita melakukan itu pasti mempunyai tujuan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini kalau ngomong kebutuhan dasar manusia, peserta didik itu juga pasti mempunyai kebutuhan dasar. Contohnya, kira-kira itu kebutuhan dasar siswa kita. Disayangi. Siapa lagi?
disayangi, dimengerti. Apakah murid kita perlu kebebasan? Perlu, karena dia juga menginginkan kebutuhannya bebas. Terus apa lagi? Disayangi, senang, kesenangan, ya betul sekali, kesenangan. Jadi siswa itu pasti pengen senang, diperlakukan dengan baik. Terus ada lagi apa yang diinginkan kita penuhi, ya. Jadi peserta itu mempunyai kebutuhan dasar yang sama dengan kita juga mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini juga sangat penting untuk diketahui. Jika ada perilaku siswa yang menyimpang, jadi kita harus mengetahui apa sih kebutuhannya, kenapa siswa ini kok menyimpang dari perilakunya menyimpang. Berarti dia mempunyai kebutuhan dasar yang ingin diketahui oleh orang lain. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bagaimanakah kebutuhan kita untuk bertahan hidup? Yang pasti yang pertama makan, ya, atau makanan, pakaian, tempat. Kalau orang dulu namanya papan, sandar, pangan. Terus keamanan dan kesehatan itu untuk bertahan hidup. Terus ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, terus dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Misalnya di siswa kita ya, mempunyai unek-unek apa, terus kita kurang peduli. Kadang kita itu masih ada rasa siswa yang lebih aktif, kadang kita lupa dengan siswa yang kurang aktif. Dalam arti kita kurang mempedulikan. Padahal siswa yang kurang aktif itu kalau kita lebih peduli lagi, dia bisa sama dengan siswa yang aktif tersebut. Yang ketiga yaitu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Dalam kelas kadang siswa kita ngomong sendiri, padahal dia itu mencari perhatian kita agar apa yang dia inginkan itu bisa kita dengar, bisa kita akui. Pasti siswa kita itu sebenarnya punya prestasi semuanya ya, cuman bagaimana kita cara menggalinya, jadi kita menguasainya. Yang keempat yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu kebebasan. Terus 5 kebutuhan dasar yang manusia yang kelima yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Dan di sini kesenangan di sini di kelas pasti anak-anak ketika kita ajar menginginkan kesenangan. Dia pengen bermain, dia pengen bergurau dengan temannya, terus antusias, dia bisa tertawa-tawa. Tergantung kita bagaimana mengendalikan kondisi tersebut. Sampai di sini masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Kita keluarkan yel-yel kita sedang kita ya. Oke. Sedoin Bisa Jaya Istimewa. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah belajar 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini kita berhubungan dengan motivasi perilaku manusia. Tadi di depan saya sudah sedikit menyinggung tentang motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya seperti kita tadi, anak harus datang tepat waktu. Jika datang terlambat, nanti harus membersihkan halaman, harus membersihkan kamar mandi. Nah, apakah itu nyaman bagi siswa? Tidak. Tidak.
saya yakin dia tidak akan mengulanginya karena takut dengan hukuman itu? Belum tentu, ya. Belum tentu. Motivasi ekstrinsik yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, aku ketara suruh nanti yang paling rajin akan mendapatkan reward, misalkan permen atau apa saja itu, uang, biasanya uang ya. Nanti kalau misalnya olahraga, kuat melayu sesuai berapa, nanti kasih uang. Nah, di situ dia hanya memburu imbalannya saja. Dia tidak dari motivasi. Ketika tidak ada embel-embel tak kasih hadiah, yang bisa menjawab pertanyaan siapa? Kasih. Yang mendapat nilai tinggi dikasih. Dia hanya berburu imbalannya. Setelah itu dia sudah lupa. Ketika kita tidak memberi imbalan lagi, dia akan biasa saja. Pada dia sebenarnya bisa, karena tidak ada imbalannya itu, sudah tergantung dengan imbalannya itu, maka dia ketika tidak diberi, dia akan kembali seperti biasanya. Yang yaitu motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu berarti intrinsik itu motivasi dari dirinya sendiri. Jadi di sini tujuan dari budaya positif ini yaitu mengacu pada untuk menumbuhkan atau menciptakan motivasi intrinsik pada diri siswa. Selain pada diri siswa, juga pada diri guru sendiri. Berhubungan dengan motivasi perilaku manusia itu ada 3 istilah Bapak Ibu. Yang pertama yaitu hukuman. Ada konsekuensi dan ada restitusi. Mungkin di sini Bapak Ibu kalau hukuman sudah pernah mendengar ya. Terus ada konsekuensi dan ada namanya restitusi. Apa sih perbedaannya hukuman, konsekuensi dan restitusi itu? Jadi kita akan bahas hukuman. Hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya seperti tadi, anak terlambat disuruh menyapu. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi kalau di hukuman itu sanksinya berdasarkan kita yang memberi hukuman, bukan dari dua belah pihak atau dari siswa tersebut yang menginginkan saya pengen dihukum seperti ini, bukan. Tapi kita yang memberi hukuman, yang memberi sanksi, yang memberi hukuman. Terus bersifat satu arah. Satu arah berarti kita harus memaksa siswa itu harus mau dengan sanksi kita, meskipun anak itu tidak cocok dengan sanksi yang kita berikan. Terus berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman itu ada dua namanya. Ada namanya hukuman fisik, contohnya datang terlambat disuruh lari. Terus disuruh membersihkan halaman, membersihkan kamar mandi, itu namanya hukuman fisik. Kalau hukuman psikis bisa berupa verbal, diluokne nengarepe koncone sehingga merusak mental si anak itu, dan itu akan teringat nanti sampai dewasa nanti. Jadi kalau bisa kita hindari seperti itu ya, karena mental psikis itu paling sulit diobati daripada dengan fisik. Mungkin kalau fisik kita tahu, oh sekiranya anak ini yang membacakan seperti apa, kita tahu. Tapi kalau psikis kita tidak tahu seberapa dia sakit hatinya. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi kita, misalkan kita membuat peraturan, datang terlambat dengan konsekuensi denda, atau datang terlambat membersihkan kamar mandi, datang terlambat membersihkan halaman, tidak mengerjakan PR, menulis PR selama 5 lembar semisal, itu jadi konsekuensinya.
Terus yang murid tetap dibuat tidak nyaman. Namanya hukuman, apakah ada yang nyaman? Tidak ada ya. Jadi konsekuensi juga seperti itu. Murid sikap tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, mungkin kita belajar. Aku lebih dewasa, kudu iso ngontrol muridku, monitor, dan orang berbuat kesalahan. Yang ketiga yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini restitusi ini mengajak siswa agar lebih bertanggung jawab dengan kesalahannya. Kita membimbing anak untuk mencari solusi dari kesalahannya tersebut. Sikap apa yang akan kamu lakukan agar tidak terulang lagi kesalahan yang sudah kamu lakukan? Jadi di restitusi di sini guru hanya membimbing, memberi arahan. Siswa yang menentukan kesalahannya sendiri, menyadarkan kesalahannya sendiri, dan siswa sendiri yang mencari solusinya. Kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi, namanya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu kita sebagai penghukum. Pernah Bapak Ibu melakukan? Pernah Bapak Ibu sebagai kontrol penghukum? Pernah. Apakah yang kedua itu membuat merasa bersalah? Apakah pernah Bapak Ibu lakukan? Nah, sebagai teman? Pernah. Sebagai pemantau? Pernah. Juga sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol guru itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol pada guru. Contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sering ya di sini ada 1 atau 2 anak mungkin lupa dengan atributnya ketika hari Senin upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu contoh, berarti kita sebagai penghukum. Selain itu, kalau kita sebagai penghukum, jika siswa kita tidak memakai atribut secara lengkap, kira-kira yang pernah Bapak Ibu lakukan itu apa? Kalau sebagai penghukum, ya yang lainnya berenang, berdiri di depan kelas, menulis, menyanyi. Pasti yang sering dilakukan itu disuruh membersihkan atau mengambil sampah. Ya, itu juga termasuk kita sebagai penghukum. Terus yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Misalnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah, memelas, biar anak itu terenyuh kena hatinya, gitu. Jadi berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Pernah ya? Nah, itu yang membuat merasa bersalah. Contoh lagi, kita sebagai teman, ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak dia kali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi kita itu menganggap kita itu sebagai temannya. Bilang, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya.
Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Jadi kita tanya siswanya, terus kita tanya konsekuensinya, terus kita menyuruhnya agar anak itu bisa lagi. Itu untuk pemantau. Nah, di sini Bapak Ibu kira-kira menurut Bapak ini Ibu, di sini saya ada posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, ini ada di posisi kontrol yang mana? Pembuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kenapa Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, betul, sebagai manajer. Yang selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Sebagai teman, betul sekali. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas pemantau. Betul sekali. Jadi di sini Bapak Ibu sudah paham ya 5 posisi kontrol kita. Dan di sini kita harus pakai posisi yang mana? Kira-kira? Sebagai manajer. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Kira-kira siapa yang ingin mengutarakan pendapatnya? Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa kok bukan peraturan kelas? Istilah keyakinan kelas ini kita dengar sudah lama atau baru-baru kan, Bapak Ibu? Baru saja. Kalau dulu kita selalu dengar peraturan sekolah, peraturan kelas, tata tertib. Nah di sini dengan ini kita rubah menjadi mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Disepakati bersama. Disepakati bersama. Apalagi? Mungkin ada yang mau bisa jawab? Bisa bantu? Keyakinan kelas berasal dari motivasi intrinsik para peserta didik. Ya, benar sekali. Jadi keyakinan kelas itu berasal dari atau bisa menciptakan motivasi intrinsik. Mengapa kok motivasi intrinsik yang harus kita ciptakan, bukan yang ekstrinsiknya? Apa dampaknya dari motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik? Kalau motivasi intrinsik karena berakal atau berangkat dari dalam diri peserta didik sendiri, sehingga berjalannya untuk kedepannya bertahan lama. Apabila itu tadi berangkat dari ekstrinsik atau dari luar diri peserta didik, nanti berlangsungnya hanya dalam waktu singkat sesaat mereka ingat, dan untuk selanjutnya mereka sudah kembali lagi pada kebiasaan-kebiasaan peserta didik sebelumnya. Ya, benar sekali. Jadi motivasi intrinsik itu akan berakibat atau berdampak seterusnya, berkelanjutan ya. Kalau ekstrinsik itu hanya sesaat. Terima kasih Bu Leni atas jawabannya. Nah di sini dengan keyakinan kelas, dalam kelas kita harus membuat sebuah keyakinan kelas. Bagaimana caranya untuk membutuhkan keyakinan kelas? Yang pertama yaitu bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya kalau dulu kita ngomongnya peraturannya
dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau sekarang keyakinan kelas kita buat menjadi pernyataan yang positif, kira-kira seperti apa? Buanglah sampah, ayo buang sampah di tempat ini. Ada yang lainnya? Membuang sampah pada Ya, membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh ramai. Jadi keyakinan kami adalah kalau tidak boleh ramai. Ramai itu menumbuhkan kenyamanan apa tidak? Tidak. Jadi menciptakan kenyamanan kelas. Itu guys contohnya. Terus ada lagi tidak boleh datang terlambat. Gitu, datang tepat waktu. Jadi kalau peraturan dulu itu kita sempurnakan menjadi keyakinan kelas dengan membuat kalimat-kalimat yang atau pernyataan yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak usah terlalu banyak. Sedikit, tapi nanti kita dengan senangnya waktu, terus kita apa ya namanya? Kita sempurnakan, jadi ditambah. Nanti dalam 1 bulan lagi kita koreksi, kita refleksi. Kira-kira apa lagi yang terjadi? Di situ kita tambahkan keyakinan kelas yang sudah terlaksana itu. Oke. Terus selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi keyakinan kelas ini sesuai dengan kesepakatan kelasnya masing-masing. Mungkin antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 tidak sama kesepakatan kelasnya. Disesuaikan dengan sikonnya kelas tersebut, dan itu berdasarkan apa yang diharapkan oleh siswa. Terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan di sini kita sebagai guru mengajak siswa kita, membimbing siswa kita untuk membuat keyakinan kelas itu dengan cara, misalnya apa sih harapan kamu itu menginginkan kelas seperti apa? Pasti anak-anak kan terus mengeluarkan pendapatnya. Di situ nanti kita rubah menjadi yang pernyataan positif, itu untuk membutuhkan keyakinan kelas. Dengan membutuhkan keyakinan kelas ini ada yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita menciptakan mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu kita jalankan ketika siswa tersebut berperilaku kurang baik atau menyalahi aturan. Jadi kita melaksanakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, ketika kita melakukan segitiga restitusi, misalnya kita bilang ke siswa kita berbuat salah itu wajar. Jadi di sini siswa kita tidak merasa dipermalukan. Ketika kita langsung ditanya, langsung kita todong, kamu itu berbuat salah ini, dia merasa dihakimi, gitu. Tapi kalau kita ajak berdialog atau berbincang-bincang, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus ada lagi, ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi distabilkan identitasnya biar anak itu tidak malu dan mau mengakui kesalahannya. Tindakan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Di sini ada kalimatnya ketika kita validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi siswa sendiri yang mengorek. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Di sini kita pikir untuk memvalidasi tindakan yang salah, kita tanyakan alasannya. Terus menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Misalnya di sini ada apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Terus ada lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi di sini tiga restitusi ini bisa apa ya namanya, menguntungkan bagi guru juga bagi siswa. Siswa di sini juga bisa mengetahui apa kesalahannya dan juga bisa menemukan solusi apa yang dia inginkan. Nah, di sini guru tugasnya apa sebagai manajer, yaitu sebagai membimbing. Apakah sikapnya nanti bisa baik, bisa berubah atau tidak berdasarkan keinginannya. Jadi bukan kita yang menentukan solusinya, jadi siswa sendiri. Sampai di sini mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berbagi atau pengalamannya ketika menemukan anak yang berperilaku seperti itu. Apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan segitiga restitusi? Pernah salah satunya, nggih. Mungkin salah satu atau salah duanya, tidak salah semuanya, nggih. Pasti semuanya sudah pernah, cuma kita itu tidak sadar. Apakah ini juga termasuk ke segitiga restitusi? Tapi ternyata kita dengan membimbing anak itu berarti kita sudah melakukannya. Mungkin ada itu pada memvalidasi tindakan yang salah atau pada menanyakan keyakinan. Mungkin kadang untuk menanyakan keyakinan terus solusinya seperti apa, kita belum, jarang sekali ya untuk menanyakan solusinya. Pasti kita yang memberi solusinya, dan solusi itu belum tentu cocok dengan siswanya tersebut. Kita tidak tahu latar belakangnya seperti apa, alasannya apa dia melakukan kesalahan tersebut. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada lagi. Kemarin saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi itu tersebut kepada siswa saya yang kira-kira kamu tahu mengapa kita memberikan kesenian? Pakai dari sekalian ini, sebelumnya kita mau tahu. Hari ini Haji mengikuti acara pilihan atau dia tulisnya tulisannya berbeda, tapi saya tidak menghadapi apa ada yang tidak memakai. Menurut ini melakukan kesalahan ya. Kalau ini semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Tapi orang melakukan kesalahan itu pasti mempunyai alasan. Kita ingin tahu
dulu saya seperti itu, sehingga saya lupa mendengarkan sekolah. Lalu dari situ saya dulu mendapat sekolah, sehingga saya lupa mengadaptasi dengan teknologi. Ini masih ingat tidak? Kita kan pernah membuat keyakinan pasti. Masih ingat tidak? Masih. Kira-kira keyakinan kelas mana yang belum Aini lakukan? Disiplin kita waktu sekolah. Aini punya solusi tidak untuk mengatasi ini semua? Ini memorientasi sambil sekolah. Sampai lagi ini saya akan melakukan sekolah sebelum ini apa ini terima kasih ya dengan aku sami dicipta ini untuk melakukan kira-kira mulai kapan ini melakukan contoh yang lebih baik. Sekarang di Senin depan ketika upacara kita akan melihat apakah ini sudah melakukan semuanya ya. Semoga ini kedepannya menjadi sebelum memulai pelajaran hari ini, kita membuat namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Siapa yang tahu apakah yang dimaksud dengan keyakinan atau kesepakatan kelas? Tangan, ya sorry. Aturan kelas. Ada lagi yang lainnya? Apa kita? Apa kita? Tidak tahu. Yang lainnya? Ayo, apa yang dimaksud dengan kesepakatan kelas? Segala sesuatu yang kita lakukan di mana, Desri? Di sekolah atau di kelas. Jadi keyakinan kelas itu segala sesuatu yang kita terapkan di kelas. Dari mana asalnya keyakinan kelas itu? Dari pendapatnya siapa? Dari pendapatnya siapa? Hah? Semua siswa yang ada di kelas ini. Kalian kelas berapa? Nah, berarti keyakinan kelas itu dibuat oleh semua siswa kelas 6. Semua harus setuju. Dari setuju harus kita laksanakan. Jadi sebelum melakukan membuat keyakinan kelas, Bu Dita pengen tahu harapan apa yang kamu inginkan ketika di dalam kelas maupun di luar kelas atau di sekolah ini. Coba. Gimana kan? Angkat tangan. Kita pengen tahu Silvi. Mendapatkan kelas yang bersih. Silvi. Pengen kelasnya tidak ramai. Belum. Kita tuliskan dulu ya. Harapan. Kelas yang bersih. Terus sisanya harapannya kelas tidak ramai. Terus apa lagi ayo harapanmu? Belajar dengan tenang. Apalagi kira-kira? Apakah kalian tidak ingin sekolah yang aman, kelasmu aman? Ingin. Berarti kelas aman. Apalagi ayo pasti semua punya harapan. Kayak sampai non aku pengen ini sesuai aku jajan aku tuh bahas
jempol. Coba lagi. Hah? Tidak ada bullying. Ada lagi coba yang cowok pengennya sing piye kelasnya. Habis pengen sekolah sendiri. Nyaman. Gak apa-apa. Nah, ini harapan-harapan. Bu Dita paham, pasti semua punya harapan, cuman masih malu-malu untuk mengutarakan. Kadang mikirnya, apa ya bahasanya? Bahasanya ya, jadi malu terus malah dipendam. Nah, sekarang Bu Dita punya kertas. Harapan ini kalian tulis di sini nanti. Jadi dari harapan itu sampai membuat kesepakatan kelas. Ditulis di sini. Nanti terus ditempelkan ke depan. Jadi sing ndongwe unek-unek mau, sing bingung lek nekokne sing mau bisa kita tulis di sini. Siap semuanya? Siap. Silakan bukane. Sudah dapat ya semuanya? Silakan ditulis. Nanti kalau sudah kita ditempelkan ke depan. Hah? Iya boleh dulu lagi. Sudah selesai? Silakan yang sudah selesai boleh ditulis namanya. Silakan ditempelkan.
Ini sampai ini juga. Sekarang kita garis tangan ya. Dari kita menyapu kelas dengan bersih. Menyapu kelas dengan bersih berarti kita kesepakatannya kelas yang bersih. Pantang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Terus mewakili, mematuhi peraturan kelas. Tidak saling mengerjakan, tidak mengganggu teman yang sedang mengerjakan, tidak ramai saat mengerjakan. Terus punyanya Bowo, kita baca ini ya kalau ada di kelas. Menjaga kebersihan kelas. Jadi ada yang menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas. Jadi keyakinan kelas yang kita gunakan yaitu yang pertama menjaga kebersihan kelas. Apakah semua sepakat menjaga kebersihan kelas? Sepakat. Bisa disetujui? Bisa. Yang kedua, belajar dengan nyaman. Tidak datang terlambat. Tidak datang terlambat berarti harus datang ke sekolah tepat waktu. Datang tepat waktu. Sekarang yang ketiga. Sopan kepada Bapak Ibu guru. Sopan berarti menjaga sopan santun. Setuju semuanya? Setuju. Bisa nggak? Kita lanjutkan lagi. Tidak boleh berkata kasar. Tidak mengotori kelas dengan sampah tadi sudah. Tidak mengotori kelas dengan sampah jajan. Berarti kita harus bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Bisa disetujui? Bisa. Terus apa lagi? Kata kasar. Kelas yang bersih dan nyaman. Kelas yang bersih, nyaman, kelas yang aman. Berarti kita membuat keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelas yang aman, nyaman. Berarti apa? Menjaga apa? Menjaga atau menciptakan keamanan kelas.
berarti kita harus saling apa? Rukun apa lagi? Menghargai dan menghormati. Belum nyata deh. Saling menghormati dan menghargai. Bisa disetujui di sini? Bisa. Jadi kita simpulkan di sini ya. Untuk keyakinan kelas yang kita sepakati, berarti kalau sudah disepakati, kita harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Kesepakatan yang kedua yaitu datang tepat waktu. Yang ketiga, menjaga sopan santun. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, menciptakan keamanan dan kenyamanan. Yang keenam, saling menghormati dan menghargai. Nah, sudah nggih? Deal? Bisa disetujui? Bisa. Bisa dilaksanakan dengan baik? Bisa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelas 6. Kesepakatan ini nanti kita pasang di kelas. Jadi sudah paham deh dengan kata-kata di sini? Sampun. Bisa diingat? Bisa. Bisa dilaksanakan? Bisa. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Nah, sekarang untuk memulai pelajaran kita tepuk semangat dulu. Masih ingat tepuk semangatnya kita kelas 6? Masih. Siap? Siap. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dadang, ding, duduk, dadang, ding, duduk, semangat. Nah, Bapak Ibu, itu tadi contoh penerapan restitusi yang sudah saya lakukan kepada siswa saya. Mungkin panjenengan datang bisa menerapkan semuanya itu kepada siswa-siswa panjenengan, sehingga siswa panjenengan menjadi yang lebih baik lagi berdasarkan motivasi intrinsiknya. Jadi mulai sekarang marilah kita rubah ilusi kita menjadi posisi kontrol yang lebih baik lagi, dan kita bisa membudayakan positif di sekolah kita ini. Kita bisa mendisiplinkan anak berdasarkan motivasi intrinsiknya siswa tersebut. Kita bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kita bisa menciptakan budaya positif sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Sampai di sini mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sampun? Untuk penutupnya kali ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanannya dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi mari kita melakukan perubahan. Kita menciptakan budaya positif. Kita merefleksi diri kita, apa kekurangan kita, agar kita bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kita bisa sebagai tauladan dan kita juga sebagai among atau manajer bagi siswa-siswa kita. Kita hindari kita sebagai penghukum, kita hindari kita sebagai pemantau, kita hindari kita sebagai pembuat merasa bersalah.
kita memposisikan sebagai manajer. Mari kita belajar bersama-sama agar pendidikan khususnya di SD Negeri Winong ini menjadi lebih baik lagi dan bisa menciptakan siswa-siswa yang mempunyai karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan. Terima kasih Bu Dia. Terima kasih untuk semuanya. Saya di sini mohon maaf atas mungkin ada kekurangan, mungkin ada ucapan atau apa yang kurang berkenan bagi panjenengan sedanten. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah direlakan untuk mengikuti kegiatan saya pada siang hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni. Saya senang hari ini diajak berdiskusi oleh Bu Dita atas perilaku saya yang tidak memakai seragam lengkap. Saya menjadi paham untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab. Saya harus mempersiapkan perlengkapan sekolah sebelumnya. Dan saya juga harus bangun lebih pagi. Ketika berdiskusi, saya tidak dimarahi dan tidak dipermalukan oleh Bu Dita. Terima kasih Bu Dita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.